Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita semua. Kita terus bergerak maju dalam kesimpulan kita masih di kitab Bilangan Bapak Ibu. Sebelum kemudian nanti kita masuk kepada kitab Ulangan. Dari kitab Bilangan kita beroleh kesimpulan ini Bapak Ibu. Betapa seriusnya kerusakan yang terjadi akibat dosa. Saya ulang Bapak Ibu, dari kitab Bilangan kita belajar, perhatikanlah. Dosa itu betapa begitu serius dan sangat merusak. Bahkan kehadiran Allah yang dapat dilihat dengan mata tidak dapat menghentikan dosa itu dilakukan oleh orang Israel. Kerusakan yang begitu serius. Bilangan sekali lagi menceritakan tentang pemberontakan demi pemberontakan yang dilakukan semua oleh orang Israel. Bahkan Musa memberontak kepada Allah dengan memukul batu karang itu. Padahal Tuhan berkata seharusnya dia mengucapkan, tapi dia memukul. Dan kemudian dia memaki bangsa Israel dengan berkata, umat durhaka. Musa, orang hebat itu pun sempat memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kita bisa merenungkan bagian ini. Coba perhatikan betapa seriusnya dosa dan betapa kerusakan yang diciptakannya begitu parah, Bapak Ibu. Karena itu kita tidak boleh bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kehadiran Allah yang nyata tidak membuat mereka takut kepada Tuhan. Dosa itu telah bercokol, menjadi natur di dalam diri kita itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dosa itu begitu kuat menggerogoti kerohanian orang Israel. Sampai-sampai mereka dengan bengis dan begitu arogan mengekspresikan dosa mereka dalam bentuk tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Mereka menyembah berhala, mereka membawa pulang perempuan-perempuan Moab untuk tidur di kemah-kemah mereka. Bayangkan Bapak Ibu, sungguh sebuah dosa yang tidak masuk akal kalau kita membacanya dengan serius. Padahal tiang awan ada di atas mereka, tiang api ada bersama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, sungguh kita harus berpikir dengan serius Bapak Ibu, bahwa dosa itu begitu mematikan dan merusak manusia, bahkan pilihan Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah kita menganggap dosa itu sesuatu yang serius atau biasa-biasa saja? Bahkan demikian biasanya sampai-sampai kita tidak pernah merasa bahwa kita telah berbuat dosa. Hati nurani kita mulai tumpul. Barangkali hati nurani kita telah membatu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sudah sampai kepada tahap itu, kita harus berhati-hati. Jika Bapak Ibu baca di dalam kitab Roma pasal 1, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dituliskan oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 1 itu, mereka kecenderungan hatinya berbuat jahat, berzina, cabul, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Lalu Alkitab mengatakan apa? Firman Allah berkata, Tuhan menyerahkan mereka kepada kehendak hati mereka. Dengan bahasa lain Bapak Ibu, kira-kira begini, oleh karena kecenderungan hati mereka hanya terus bergulat dengan dosa, mereka tidak mau berhenti berbuat dosa. Sekalian Tuhan dorong, oke silahkan, lampiaskan semua dosamu sampai maksimal. Allah menyerahkan, Allah tidak mengerem, Allah tidak menghentikan, Allah tidak menghalangi, Allah malah mendorong, silahkan. Bacalah kitab Roma pasal 1 itu Bapak Ibu. Karena itu kita perlu berhati-hati. Orang Israel melihat Allah dengan begitu nyata, disertai Allah dengan begitu nyata. Tapi dosa itu begitu merusak hidup mereka. Begitulah Bapak Ibu dan saya, kita harus serius berhati-hati di bagian ini Bapak Ibu. Kita perlu mempertajam hati nurani kita setiap hari. Kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kita punya ketajaman hati nurani. Bayangkan Bapak Ibu, jika ada orang yang begitu tenang, begitu santai, padahal dia hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Betapa mengerikannya. Melayani Tuhan, tapi juga melayani dosa. Melayani Tuhan, tapi kemudian punya simpanan. Melayani Tuhan, tapi korupsi. Coba bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Melayani Tuhan, full timer. Tapi kemudian hidup nggak karu-karuan. Ayo kita perlu berhati-hati. Jangan sampai Allah membiarkan kita berlaku dosa sesuka-suka kita. Jika sudah sampai kepada tahap itu, hati-hati Bapak Ibu. Kebinasaan sedang ada di hadapan kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.